mengikuti webinar tersebut sih. Saya harap. Oke, dari saya sekian. Oke, kita mulai aja ya kali ini materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Fania. Untuk Kak Fania, saya persilahkan. Baik, ini suara saya kedengaran? Kedengaran. Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Belum, Kak. Sudah, Kak? Udah, Fania. Sudah, Kak. Coba siap sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita ketemu di minggu pertama untuk pelatihan desain grafis. Untuk aplikasinya sendiri kemarin sudah dijelaskan di pertemuan pertama kita pakai CorelDRAW. Buat teman-teman sudah pada install CorelDRAW semua belum? Udah, Kak. CorelDRAW-nya sambil dibuka aja. Jadi nanti teman-teman bisa sambil coba-coba juga tool-tool yang ada di dalam CorelDRAW. Ini saya pakai versi yang 2021. Mungkin ada teman-teman juga yang pakai versi X7, kurang lebih tampilannya sama aja. Baik, saya mulai. Kalau teman-teman sudah pada buka CorelDRAW-nya, tampilan CorelDRAW-nya nanti ya seperti ini. Terus di sini ada new document. New document ini kita klik. Nah, nanti setelah diklik, dia muncul tabel seperti ini. Jadi ini kita tinggal atur aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini ada nama. Ini kita buat dokumen baru. Namanya disesuaikan aja. Misalkan saya mau kasih nama pelatihan desain grafis. Terus yang kedua, di sini ada preset. Di sini ada beberapa pilihan juga, cuman kita pilih custom. Untuk page-nya kita pakai 1. Primary color mode-nya di sini kan ada 2. Ada CMYK sama RGB. Bedanya apa? Kalau CMYK itu dia semacam kayak dipercetakan. Terus untuk RGB dia semacam digital elektronik. Jadi kita pilih yang CMYK. Terus untuk ukuran kertasnya teman-teman disesuaikan aja
Jadi di sini ukuran kertasnya ini dimulai dari A1 sampai B5. Teman-teman silakan diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk lebar dan tingginya ini menyesuaikan ukuran kertasnya. Terus ini satuannya ada beberapa pilihan juga, disesuaikan aja. Nah, terus di sini ada orientation, ada portrait, ada landscape. Sama teman-teman sesuaikan aja. Terus di sini ada resolusi. Resolusi di sini juga ada beberapa pilihan, tapi kita pilih yang 300. Kenapa? Karena semakin tinggi resolusinya, nanti dia hasilnya semakin bagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagi adik-adiknya yang mau bertanya aja ya. Yang kurang mengerti tentang Corel Draw ditanyakan aja. Boleh tuh, siapa tahu ada yang mau nanya, kayak misalnya contoh tadi kan primary color mode-nya itu kan ada dua, ada CMYK sama RGB. Terus habis itu ada pack size-nya. Nah, itu mungkin ada bisa dijelasin lagi kan, kalau untuk pack size-nya itu nanti kan ukurannya kan ada banyak tuh. Nah, itu tuh biasanya penggunaannya untuk apa aja? Misalnya A4 biasanya untuk desain ini, atau dia menyesuaikan aja biasanya? Ya, menyesuaikan aja. Kalau A4 ini dia poster bisa, banner bisa. Poster, banner. Ada lagi? Ya, mau nanya apa? Ada juga. Kalau nggak ada, kalau teman-teman sudah atur semuanya, klik OK. Oke. Klik OK. Udah, Kak. Nah, setelah diklik OK, nanti dia muncul lembar kerjanya. Lembar kerja yang sudah teman-teman atur tadi. Terus, kalau sudah masuk di sini, teman-teman silakan pilih menu Help. Pilih menu Help, terus pilih Hints. Saya ulang, teman-teman kalau sudah masuk di sini, silahkan pilih menu Help, terus pilih Hints. Fungsinya ini, terus setelah itu nanti dia muncul kotak yang begini. Ini fungsinya nanti dia menjelaskan beberapa penjelasan dari tools-toolsnya. Saya kotaknya beda, Kak. Saya kotaknya ada properties, outline, gitu-gitu, Kak. Itu pakai versi yang bawahnya ya? Loh, itu pakai Nggak yang ada. beda versi bawahnya ya?
Ya bang, Kenapa? Ya, halo. Hmm, Iya, ya. kenapa tadi? Bisa diulangi nih, Kak? Bagus. Tadi nanya apa? Enggak, tadi saya ini apa bukan tulisan gitu munculnya, tapi lebih ke ini kayak outline sama Outline, terus? beberapa workbench yang lain sih kak. Mungkin bisa ini nggak? Bisa dipoto dulu nggak? Dimasukkan ke grup biar kita bisa melihat langsung. Iya. Foto Oh mana udah aja dong nih, Bang? kak, ini tinggal diklik lagi sinesnya ding. Oh, sudah bisa. sudah Udah bisa? bisa. Udah. Oke. Aman. Oke, maaf. Bagi yang belum bisa atau kesusahan dalam tadi, bisa ditanyakan lagi. Yang lainnya sudah kah? Sudah bisa? Oke. Udah kak. Oke. Aman bang, aman. Saya langsung jelaskan fungsi masing-masing dari tools-toolsnya yang ada di sebelah kiri ini. Kan banyak nih. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ada pick tool. Pick tool ini fungsinya untuk menyeleksi objek. Menyeleksi objek atau menggeser objek. Contohnya, misalkan saya buat satu objek kotak, objeknya namanya Reach Angle Tool. Ada di posisi ke-7, teman-teman bisa pilih. Terus kita buat satu objek persegi panjang. Terus teman-teman juga bisa kasih warna. Pilihan warnanya ini ada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, fungsi dari pick tool ini kan kursor kita masih berada di kotaknya nih. Kita kursornya kita kembalikan ke pick tool. Terus setelah itu objek yang tadi kita sudah buat bisa digeser. Ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya dong. Ya. Ini kan settingan apa ya? Ini kan punyanya kakak nih, warnanya ini kolomnya ini apa? Kolom warnanya ini 2 gini kan, 2 kolom ke bawah kan? Ya. Nah, kalau saya ini 1, terus cara bikin apa? Kalau saya ini cuma 1 kolom aja kak, cuma bisa di scroll. Ini bisa dirubah kak atau begini memang atau bisa diganti lagi itu? Oh, bisa. Teman-teman, ini ada tanda panah kecil ini. Ya. Namanya default palette. Terus teman-teman klik. Nanti di sini ada pilihan nih. Teman-teman pilih yang rose. Nah, terus di sini ada 3 pilihan. Ada 1, 2, 3. Kalau kita pilih yang 3 rose, nanti kotak warnanya dia jadi 3. Sudah bisa? Oke kak, udah bisa kak. Terima kasih. Udah kak. Oke. Gimana yang lainnya? Ya, Kak. Ya. Oke. Saya lanjut. Terus di posisi kedua, toolsnya ini ada berbagai macam juga. Kita bahas satu-satu. Di sini ada shape tool.
Terus kalau teman-teman sudah pilih shape tool, kita klik objeknya, klik objek yang sudah teman-teman buat. Nah, terus setelah itu nanti di sini muncul sedikit penjelasan dari tools-nya. Kalau kita bisa lihat di gambar, dia membuat pinggir-pinggir objeknya ini melengkung. Teman-teman bisa dicoba, silakan diklik yang titik hitam di pojok sisi-sisinya ini. Terus setelah diklik, teman-teman tarik. Nah, dia bakal berubah. Yang tadinya bentuknya lancip, dia agak sedikit melengkung. Atau teman-teman juga bisa buat melengkungkannya ini cuma satu sisi. Misalkan saya mau lengkungkannya sisi kanan bawah. Teman-teman tinggal klik, terus tinggal tarik. Nah, jadi yang melengkungnya itu cuma satu sisi. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada sih, Kak. Oke, saya lanjut. Terus yang kedua, di sini ada smooth tool. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini smooth tool ini buat objek melengkung. Jadi yang awalnya dia begini, terus lama-lama melengkung di bagian bawah, terus hasil akhirnya dia melengkung. Kalau kita coba, misalkan saya buat satu objek lagi, terus pilih tool yang smooth tool, terus kita klik objeknya, terus nanti di sini ada titik-titik putih yang ada di masing-masing sisinya. Nah, tinggal teman-teman atur. Nanti lama-lama dia bakal melengkung kayak contohnya. Terus kita lanjut ke smear tool. Smear tool ini kalau teman-teman bisa lihat, ini semacam buat objek api. Jadi yang awalnya dia hanya satu objek lingkaran, 3 objek lingkaran. Setelah itu nanti ditarik, dia bakal jadi melengkung seperti ini. Kita langsung coba. Misalkan saya buat 3 objek lingkaran. Lingkarannya ini ada di posisi ke-8 di bawahnya kotak. Tinggal dibuat. Teman-teman bisa duplikat juga.
Kalau sudah begini, kasih warna yang beda-beda. Warnanya sesuaikan aja sama teman-teman. Terus kita pilih yang smear tool tadi. Terus kita klik objeknya. Nah, nanti ada muncul satu titik putih. Nah, teman-teman tinggal tarik. Nah, sama kayak yang di tengah. Ini ada titik putih. Tinggal disesuaikan. Ini juga sama. Bentuknya kok gini. Kak, untuk warnain yang masing-masing, ini kan ada tiga ini ya, tiga lingkaran ya Kak. Ya, Nah, terus cara warnain masing-masing dari lingkarannya ini gimana? Kalau saya tadi warnainnya jadinya keseluruhan warna dia berubah. Maksud saya itu warnain satu-satunya gitu. di objeknya dipilih. Misalkan saya mau kasih warna yang kecil, itu diklik. Ya. Pakai pick tool. Apa pakai? Ntar ini kan udah. Terus coba ini. Pakai picture Mbak, Mas. Mas. Merah. Oh, udah. Oke, sip. Udah, Berarti iya udah. ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Kak. Panjangan yang ini. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman maunya gimana. Terus kalau sudah, kita ke tool selanjutnya. Terus di sini ada tuir. Tuir ini kalau kita bisa lihat di sini, dia semacam objek angin. Yang tadinya awalnya bulat, terus kita putar, jadi dia agak melengkung. Kalau kita coba, kita buat satu objek. Buat objek lingkaran lagi. Kita kasih warna. Kita pilih tuir tool. Terus kita klik objeknya. Baru kita sesuaikan. Nih. Bebas kan warnanya, nggak apa-apa Kak? Iya, bebas. Disesuaikan aja sama teman-teman sesuai keinginan. Putar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, udah Kak. Kayaknya nggak ada Kak, lanjut aja. Nggak ada Kak, lanjut Kak. Oke. Kita ke tool selanjutnya. Di sini ada attract and repel. Ya, ini buat tanduk.
yang awalnya objek lingkaran biasa, terus setelah itu dia ada tanduknya. Kalau kita coba, kita buat objek lingkaran lagi, kasih warna, warnanya disesuaikan aja sama teman-teman. Terus kita bisa hilangkan outline-nya, kita bisa hilangkan garis-garis hitamnya nih. Caranya, klik objeknya, terus di sini ada, di sini yang atas ini, yang gambar ujung pulpen. Namanya outline width. Ada tanda panah ke bawah, ini teman-teman klik, terus kita pilih none. Nah, jadi ya supaya lebih rapi. Udah Kak. Yang tadinya ada garis-garis hitam yang begini, jadi dia garis-garis hitamnya kita hilangkan. Jadi gimana Kak caranya? Saya sambil tadi ini nulis gambar. Di klik objeknya, terus Ya. ada gambar Oh, yang ini, oke. pilih yang none. Terus kalau sudah kita pilih toolsnya, kita klik, nah nanti ada tanda putih. Kita tarik. Ini emang agak susah. Kontrol deh. Jadi nanti lama-lama dia akan terbentuk kayak ada tanduknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti bentar. Saya mengerti Kak. Nggak ada Kak, lanjut dulu aja. Ada Kak. Oke. Sip. Kita lanjut ke tools yang posisinya ketiga. Di sini ada banyak tools-toolsnya. Yang pertama di sini ada crop. Nah, crop ini pasti teman-teman sudah pada tahu untuk memotong gambar. Kita bisa lihat di sini juga. Kalau kita contohkan, misalkan saya mau crop objek yang ini. Terus teman-teman tinggal drag, pilih objek yang mau dipotong. Terus di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang crop. Nah, jadi nanti saya ulang. Pilih objek yang mau teman-teman crop. Terus lepas. Di sini ada dua pilihan, crop sama clear. Kita pilih crop. Nah, jadi dia terpotong. Terus lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada knife. Kak, kalau udah di crop gitu nggak bisa di ini ya, nggak bisa dibalikin gitu Kak. Kalau balikinnya di keyboard Ctrl Z. Oke. Bisa? Saya hilang. Oke, sudah.
Terus di sini ada Jadi ini nih ya tool. kasih tahu aja dulu di chat Nih tool sekarang. ini Jangan buat lupa di SS memotong ya, objek. soalnya nanti absen nanti ada bukti SS-nya gitu. Kalau kita coba, misalkan saya mau potong objek yang ini, Oke. teman-teman tinggal arahkan yang mana yang mau dipotong. Terus setelah seperti ini kita pas. Nah, nanti Kurang nyaring tuh. nah, jadi nanti dia akan terpotong. Terus lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada, ini kurang lebih sama aja kayak yang ini. Kita lanjut ke eraser. Eraser ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia menghapus objek. Terus untuk pilihan bentuk dari penghapusnya, di sini ada dua, ada lingkaran sama kotak. Kalau teman-teman pilih lingkaran, nanti bentuk penghapusnya ini jadi lingkaran. Kalau teman-teman pilih kotak, dia jadi kotak. Terus setelah itu kita tinggal hapus. Nih. Terus kita lanjut ke objek selanjutnya, ke tool selanjutnya. Di sini ada zoom tool. Zoom tool ini untuk memperbesar atau memperkecil area kerja. Kalau teman-teman pakai mouse, klik kiri untuk memperbesar, klik kanan untuk memperkecil. Atau teman-teman bisa geser yang ini, yang garis tebal ini. Terus di sini juga ada pen tool. Ini sama fungsinya untuk menggeser objek. Terus kita lanjut ke tool selanjutnya. Nah, di sini di urutan kelima, di sini ada banyak tools juga, ada freehand, 2-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, dan 3-point curve. Dari 7 tools ini kurang lebih fungsinya sama, dia buat garis, dia objeknya garis. Misalkan dari beberapa ini kita coba satu, karena fungsinya sama. Misalkan kita coba yang bezier. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, bezier ini dia buat garis-garis. Kalau kita coba, tinggal diklik, terus arahkan sesuai dengan keinginan teman-teman.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, saya mau nanya yang ini nih, yang eraser tadi. Nah ini saya kalau Iya. ini kan ada yang apa shape yang saya potong pakai knife tool tadi ya Kak. Iya. Nah ini saya mau hapus nih, tapi tiap saya selesai hapus dia tuh muncul lagi gitu nah Kak. Gimana? Setiap saya hapus dia muncul lagi ininya, shape-nya. Yang ini, eraser Iya, tool. yang eraser tool ya. Saya kok gitu ya? Ya, Kak. Ya Kak, nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Saya nggak bisa. Oh, jadi setiap dihapus dia muncul lagi. Iya, loading sedikit terus muncul lagi gitu nah Kak. Tampilannya itu jadi kayak undo gitu kah? Iya Kak, tampilannya jadi kayak undo. Jadi setiap saya hapus terus muncul titik-titik kecil gitu, habis itu muncul lagi gitu Bang. Atau dikecilkan atau dibesarkan ukuran penghapusnya, sama aja. Oke Kak, Bisa? udah bisa. Oke. Lanjut ke tool selanjutnya. Tools yang urutan ke-6. Di sini ada arsitek media. Ini untuk buat semacam garis-garis kayak gini. Misalkan kita buat, terus untuk pilihannya teman-teman bisa pilih di sini yang ini. Nah, di sini ada banyak pilihannya nih. Kita buat lagi. Kalau sudah begini, untuk mengatur kecil besar dari medianya, teman-teman bisa atur di sini. Di sini teman-teman bisa kecilin. Nah, jadi kalau teman-teman kurangi, dia akan kecil. Kalau teman-teman besarin, dia bakal membesar. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya. Nah, untuk yang dua ini, Live Sketch sama Smart Drawing ini kurang lebih sama juga fungsinya. Dia buat sebuah objek. Jadi yang awalnya ini garis, dia menjadi objek. Misalkan kita buat objek persegi panjang. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, yang tadinya dia bentuknya garis, setelah kita
Nah, baru nanti dia akan membentuk sebuah objek dari yang teman-teman buat. Terus kita lanjut ke tool selanjutnya. Tools urutan ke-7. Di sini ada tools rectangle. Ini buat kotak, buat persegi atau persegi panjang. Terus ini 3-point rectangle ini sama juga buat kotak, cuman bedanya kalau yang ini kan dia buat kotaknya satu-satu. Nah, kalau yang 3-point rectangle ini dia 3 kotak. Ya, tapi kotaknya ini agak mereng. Nah, jadi bisa disusun 3. Yang di bawahnya juga sama. Ini lingkaran. Yang tadi kotak, sekarang lingkaran. Sama juga. Dibuat lingkaran. Ini juga sama. Dia bisa langsung jadi 3. Atau teman-teman bisa juga kasih warna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Kak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Di Gimana tools yang lanjut urutan nih? Lanjut. Di tools urutan ke-9, di sini ada polygon tool. Di polygon tool. Ini awalnya segi 5. Terus teman-teman juga bisa atur untuk mengubah ukuran dari objeknya. Teman-teman bisa atur di sini yang ada gambar simbol segi 5. Kita turunkan bisa minimal dia 3. Nggak bisa 2, nggak bisa 1. Kita naikkan lagi. Terus untuk menebalkan garisnya ini, teman-teman bisa ke sini, di sebelahnya ada tanda panah ke bawah, terus teman-teman pilih. Nah, jadi ya ukuran outline-nya, ukuran garis tepinya akan bertambah. Atau teman-teman bisa juga buat garisnya ini putus-putus. Di sebelahnya juga ada pilihan. Ini banyak pilihan garis putus-putusnya. Teman-teman sesuaikan aja. Nah, jadi nanti dia bakal putus-putus. Yang star ini juga kurang lebih sama. Bisa diatur. Ya,
minimal juga 3. Bisa diatur. Ini juga bisa. Ini kita perbesar. Terus ini juga bisa kita kasih warna. Kita hilangkan outline-nya, garis tepinya ini, sama kayak tadi. Yang ini kita pilih down. Nah, jadi ya supaya terlihat rapi. Terus setelah itu kita lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada spiral. Spiral ini dia berbentuk spiral. Kurang lebih sama. Ini untuk mengatur garisnya. Ini untuk garis putus-putusnya. Nah, bedanya kalau yang ini, objek yang ini, itu kita nggak bisa kasih warna. Kenapa? Karena dia objeknya nggak nyatu. Jadi dia garis awal ke garis akhir ini nggak nyatu. Beda sama yang ini kan nyatu nih. Jadi bisa dikasih warna. Kalau yang ini, ya nggak bisa dikasih warna. Teman-teman, kalau yang ini bisa mengubah warna dari garis tepinya. Ini kan garisnya warna hitam nih. Terus mungkin teman-teman mau ubah warnanya, bisa dengan cara teman-teman F12 di keyboard. Nah, terus nanti muncul tabel outline pen. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Lanjut Kak, lanjut. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih warna atau mau mengubah warna dari garisnya. Kalau sudah dipilih, tinggal oke. Nah, jadi otomatis nanti warnanya akan berubah. Lanjut, kita ke common shapes. Common shapes ini buat objek trapesium. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Sama kayak objek kotak dan lingkaran tadi. Kita bisa juga kasih warna. Terus lanjut. Effect Tools. Effect Tool ini ya kalau teman-teman bisa lihat di sini efek pantulan. Kalau teman-teman bisa kita coba. Nah, nanti dia memberikan efek yang efeknya begini. Atau teman-teman bisa juga tambahkan gambar bola atau yang lainnya. Terus kita lanjut graphic paper. Graphic paper ini buat tabel. Teman-teman juga bisa kasih warna. Terus lanjut kita ke
objek selanjutnya, yaitu ada text tool. Text tool ini sudah pasti buat teks. Misalkan saya mau buat teks, teman-teman terserah aja mau buat teks apa. Terus untuk memperbesar tulisannya, teman-teman bisa pilih di sini yang ada titik-titik hitam di masing-masing sisi, atau teman-teman bisa memperbesar tulisannya ini di sini. Mau nanya dong, Ya, untuk teks itu tuh kalau misalnya kan kayak di internet tuh di website tuh ada banyak font-font yang beredar tuh. Nah kalau mau Ya. nambahkan ke Corel Draw tuh gimana tuh caranya? oh, bisa. Ini kan ada banyak nih tools-toolsnya. Tools dari Corel Draw. Kalau teman-teman mau tambahkan tools jenis font lainnya, itu bisa teman-teman silakan ke Google. Nah, terus kalau sudah di Google, teman-teman ketikkan free font download. Nah, terus kalau Apa tadi, sudah Kak? muncul Free? font download. Oke. Nah, terus kalau sudah masuk di Google, di sini kan ada banyak pilihannya nih. Misalkan saya mau pilih yang 1001. Nah, terus di sini ada banyak tools-toolsnya. Di sini juga teman-teman bisa ada beberapa halaman. Misalkan saya mau tambahkan font ini di Corel Draw. Teman-teman tinggal download. Nah, terus kalau sudah muncul begini, kita open. Sebentar, ini agak lelet. Nih, kalau sudah muncul begini,
Kita open. Nah, terus kalau sudah muncul begini, teman-teman tinggal pilih yang huruf kalau sudah begini, teman-teman tinggal pilih yang ini, nama dari font yang sudah teman-teman download, terus kita klik. Nih, nanti ada muncul begini. Ini ada dua pilihan, ada print, ada install. Kita install. Kalau sudah tanda installnya begini, ini nama fontnya ini, terus kita kembali ke Corel. Terus tinggal cari di bagian font list. Nah, cari nama dari font yang sudah teman-teman install. Atau teman-teman tinggal bisa diketik. Nah, ini adalah nama font yang sudah saya install. Sampai sini teman-teman paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham kan, sudah bisa kok masuk nih fontnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Terus di sini ada kurang lebih dari tools-toolsnya ini, dari 1, 2, 3, dari ketiga toolsnya ini sama fungsinya. Dia semacam membuat objek, terus setelah itu nanti ada muncul ukuran dari objeknya. Misalkan saya mau buat satu objek. Nah, jadi nanti dia bakal muncul ukuran dari garisnya. Di sini ukurannya 103.62 mm. Kita lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada segment dimension. Ini kurang lebih sama juga. Ya, nanti akan muncul ukuran dari garisnya. Terus setelah itu di sini ada to like a lot. Nah, to like a lot ini kalau teman-teman bisa lihat, ini dia fungsinya untuk memberikan nama di sebuah sudut objek. Di objek. Memberikan nama di sudutnya objek. Misalkan ini saya ada satu buah objek, terus kita pilih itu like a lot, saya
pengen kasih nama di sudutnya, teman-teman tinggal klik, terus tarik. Nah, terus nanti dia muncul teks. Teman-teman silakan, misalkan saya kasih nama sudut 1. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Saya kasih nama sudut 2. Nah, terus lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada berbagai macam tools-tools juga. Yang pertama di sini ada shadow. Shadow ini fungsinya untuk memberikan bayangan. Memberikan bayangan di sebuah objek. Terus di shadow ini teman-teman bisa kasih bayangan objeknya itu di luar atau di dalam objek. Misalkan saya sudah buat satu objek, saya mau kasih warna yang agak terang, terus kita pilih shadow. Nah, terus di sini ada 2 pilihan. Kalau teman-teman pengen atur bayangannya ini di luar objek, teman-teman pilih yang drop shadow tool. Diklik. Terus setelah itu, teman-teman arahkan kursornya ini ke tengah objek. Terus kita klik, kita tarik keluar. Nah, nanti ada muncul kotak, layar kotak ini keluar, kita tinggal. Nah, jadi dia muncul objeknya di luar objek. Atau teman-teman bisa kasih warna objeknya ini. Teman-teman bisa pilih di sini. Mau kasih warna nih, kasih warna yang berbeda. Kak, kalau bayangannya nggak muncul gimana, Kak? Yang ini dipilih dulu. Udah. Di sini putih blank. Berarti itu warnanya warna putih. Oh, harus Ini diwarnain berarti ya? Di sini warnanya apa? Putih? Putih di Iya, kotaknya. itu diubah coba warna hitam. Oke, gitu. Oke, Kak, dah. Berarti nggak bisa putih, Kak, ya? Ya, Oke, sip. atau teman-teman juga bisa buat bayangannya ini di dalam objek. Saya buat satu objek lagi. Teman-teman pilih shadow. Karena sudah pilih yang ini, kita coba yang inner shadow tool. Sama caranya, arahkan kursor teman-teman ke tengah objek. Terus setelah itu, arahkan keluar. Nah, jadi nanti dia bayangannya akan muncul di dalam objek. Untuk mengatur warnanya juga sama. Untuk mengatur ketebalan bayangannya, teman-teman bisa yang ini tinggal diatur. Kalau kita naikkan, dia kekurangan bayangannya akan
kurang, kalau kita turunkan bayangannya akan semakin jelas. Terus lanjut kita ke kontur. Kontur ini kurang lebih sama, kurang lebih sama kayak shadow. Kalau shadow itu kan kasih bayangan. Nah, kalau kontur ini bisa kasih dua warna pada objek atau teks. Karena tadi kita sudah coba objek, kita sekarang coba teks. Misalkan saya sudah buat satu teks, terus kita pilih kontur. Nah, terus di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa atur apa namanya? Teman-teman bisa atur warnanya. Kalau ini kan ada 3 pilihan nih. Nah, yang ini nih jarang kepake. Jadi yang sering dipakai ini yang 2 ini, yang di tengah sama yang di sebelah kanan. Untuk membuat teksnya ini 2 warna, teman-teman pilih yang outside contour. Terus setelah itu kita pilih warnanya yang ini. Kita bedakan sama warna. Misalkan saya mau kasih warna biru. Nah, terus setelah itu teman-teman tinggal atur. Ini tinggal digeser. Nah, dan teman-teman juga bisa atur kasih warnanya ini di dalam objek. Saya buat teks baru. Kita perbesar, pilih fontnya. Terus kita pilih kontur, kita pilih yang di tengah, inside contour. Nah, sama caranya, teman-teman tinggal drag. Nah, jadi dia memberikan warna di dalam objek. Ini kan, ini di luar, ini di dalam objek. Terus kita lanjut ke tools selanjutnya. Ini menggabungkan 2 objek yang berbeda. Misalkan saya buat objek lagi. Dua objek yang berbeda. Teman-teman kasih warna yang beda juga. Terus setelah itu kita pilih blend tool. Ini kan ada 2 objek nih. Kita arahkan ke tengah objek yang pertama. Terus kita klik, kita tarik ke objek yang kedua. Nah, jadi nanti hasilnya dia panjang seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi fungsinya tools yang itu tuh untuk menggandakan gitu ya? Ya, menggandakan 2 objek yang berbeda. Ada lagi?
Baik, kalau nggak ada lagi, kita lanjut. Terus di sini ada distort tool. Nah, distort tool ini dia melengkungkan sebuah objek. Seperti di contoh yang ini. Misalkan saya buat objek lagi. Terus kita kasih warna. Terus kita pilih yang ini. Terus di sini ada titik-titik di masing-masing sisi. Titik-titik putih. Terus kita terserah aja mau pilih titik yang mana. Terus setelah itu kita tarik. Nah, jadi dia hasilnya akan berubah jadi seperti ini. Terus lanjut kita ke tool selanjutnya. Di sini ada envelope. Envelope ini dia buat objek yang mereng-mereng begini. Begini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia melengkungkan kalimat. Nah, misalkan saya mau lengkungkan kalimat yang ini. Teman-teman pilih distort. Terus ini ada titik-titik putih. Terus setelah itu kita tarik. Nah, ini dia buat semacam melengkungkan teks. Terus lanjut ke objek selanjutnya, ke tool selanjutnya. Di sini ada extract. Extract ini buat objek kubus atau buat objek balok. Terus lanjut ke tool selanjutnya. Di sini ada block shadow. Nah, block shadow ini sama kayak yang pertama, kayak shadow, cuman ini dia bayangannya lebih tebal. Misalkan saya buat objek lagi, terus kita kasih warna, pilih block shadow, terus setelah itu tinggal terus di sini ada titik-titik putih, tinggal tarik keluar. Nah, nanti dia bakal berubah, dia ada bayangan yang tebal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Kalau yang lainnya gimana nih? Adik-adiknya yang kurang paham ditanyakan aja. Kak, ini yang di SS yang mana, Kak? Oh, kalau yang untuk DSS itu Zoom ini. Oh. Ya, kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini terus di sini ada transparent tool.
ini membuat objek transparan. Cuman dia membuat objek transparannya cuman satu warna. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia transparannya cuman warna putih. Kalau kita coba, misalkan saya buat satu objek lagi, saya kasih warna, terus kita pilih transparan, terus setelah itu kita arahkan ke tengah objek, terus baru kita klik keluar. Nah, untuk mengatur ketebalan transparannya, teman-teman bisa atur di sini. Atau bisa juga di sini. Di garis tengah yang ada di garis ini. Nah, jadi transparan ini dia cuma satu warna, nggak bisa diubah. Dia cuma satu warna putih. Terus lanjut ke color airdrop tool. Ini dia fungsinya untuk mengcopy atau mengambil warna di dalam gambar. Kalau kita lihat contohnya di sini ada dia mengambil warna dalam gambar. Misalkan saya buat objek yang beda-beda, kasih warnanya juga beda-beda. Nah, jadi kita gunakan color airdrop ini untuk mengcopy warna. Misalkan saya mau warna lingkarannya ini sama dengan warna persegi, jadi teman-teman tinggal arahkan ke warna yang mau teman-teman copy, terus diklik. Kalau sudah muncul begini, teman-teman arahkan ke objek yang mau dikasih warnanya sama. Nih. Gitu. Terus lanjut kita ke tools yang terakhir. Interactive Fill Tool. Interactive Fill Tool ini, kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia memberikan dua warna dari satu objek. Misalkan saya buat satu objek. Terus teman-teman bisa hilangkan garis hitamnya ini dengan cara yang ini, sama kayak tadi, kita pilih none, terus kita pilih ini, terus arahkan ke tengah objek. Nah, sama kayak tadi, kalau mau mengatur ketebalan dari transparannya ini, kita bisa naikkan, turunkan yang garis ini, atau teman-teman bisa atur di sini. Berarti tool yang ini sama kayak tool yang sebelumnya kayak? Ya. Nah, terus kalau teman-teman mau kasih satu warna lagi, teman-teman bisa pilih di sini yang ada tanda panah hitam ke bawah ini, terus ada kotak putih, teman-teman klik, nanti muncul begini. Terus ada tanda panah ke bawah, ini warna, kita pilih warna.
nih. Nah, jadi dia ada 2 warna di dalam satu objek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Kak. Ya. Oh, ini Kak, untuk teks. Tadi kan saya bikin teks itu ini ya. Maksudnya bikin teks itu kita klik aja atau bikin shape gitu sih, Kak? Bikin teks yang ini. Iya, bikin teks. Iya, itu tadi. Nah, kalau itu hurufnya saya kecil ya kan. Tadi saya Iya. sudah rubah juga, tapi tetap kecil tuh gimana fixnya, Kak? Misalkan nih saya tulis. Ya, itu kan kecil tuh. Yang ini ada titik-titik hitam ini tinggal digeser. Berarti cara memperbesarnya tinggal diklik hurufnya, Kak ya? Ya, Oke. diklik teksnya, terus tinggal diperbesar sama diperkecil. Oke, Kak. Understand. Ada lagi? Tidak ada, Kak. Ya, itu teks tool yang terakhir. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk malam ini cukup sekian. Semoga dari awal teman-teman paham dan jangan lupa teman-teman latihan juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau nanya nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya apa ya? materinya ini mengenal dasar-dasar Corel Draw. Jadi masih sama nih ya? Ya, Oke, terus selanjutnya gimana ya? Oke deh. Oke, full screen.